Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Fidela Darmanto. Nomor pokok mahasiswa 101201509. Saya dari Universitas Teknologi Digital, Prodi S1 Manajemen. Tujuan pembuatan video ini untuk mengajukan evaluasi akhir semester 2022-2023 mengenai konsep perencanaan tenaga kerja mata kuliah SDM tenaga kerja yang diampu oleh Bapak Agus Alamsyah SHMM. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep perencanaan tenaga kerja. Saksikan video berikut ini. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai peran konsep perencanaan ketenagakerjaan dalam pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia. Di video kali ini saya akan memberikan sebuah pengertian apa sih yang dimaksud dengan ketenagakerjaan itu sendiri bagi kalian yang tidak tahu. Nah, daripada kalian penasaran, saya akan menjelaskan atau membeberkan mengenai mengenai sebuah pengertian ketenagakerjaan itu sendiri. Simak video berikut ini. Di sini saya akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan ketenagakerjaan. Nah, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia yang terdapat pada Undang-Undang Pasal 1 Ayat 1 Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Itulah sebuah pengertian dari tenaga kerjaan itu sendiri. Perencanaan tenaga kerja harus memiliki sebuah konsep untuk menjalankan sebuah perusahaan itu dengan baik. Nah, perusahaan harus memiliki dua konsep atau dua strategi untuk menjalankan sebuah perusahaan itu sendiri sebelum merekrut pegawai ataupun karyawan. Yang pertama yang harus dimiliki oleh perusahaan tersebut adalah Human Resource Planning atau HRP. Yang kedua adalah Manpower Planning, yang merupakan suatu proses yang bertujuan untuk menyediakan sumber daya manusia atau yang dikatakan adekuat sesuai dengan kebutuhan perusahaan tersebut. Nah, sesuai dengan kebutuhan baik dalam hal jumlah kualifikasi maupun saatnya, atau yang bisa disebut timing atau waktu yang pas atau waktu yang sangat tepat untuk perusahaan itu sendiri. Yang selanjutnya adalah menjamin kontinuitas ketersediaan ketenagakerjaan yang terampil dan berkemampuan dan berpengalaman sehingga memungkinkan depth personalia menarik tenaga kerja yang tepat pada waktu yang sangat tepat atau fungsi staffing dan meningkatkan efisien tentunya. Kali ini saya akan memberikan manfaat mengenai HRP. Apa sih itu HRP? HRP adalah Human Resource Planning, yang dimana untuk memberikan sebuah planning kepada perusahaan itu sendiri sebelum merekrut pegawai ataupun karyawan. Nah, ada beberapa manfaat dari Human Resource Planning. Yang pertama yaitu meningkatkan pemanfaatan SDM lebih efisien dan efektif. Yang kedua, menselerasikan aktivitas-aktivitas manajemen personalia dengan tujuan-tujuan organisasi di masa yang akan datang secara efisien. Yang ketiga, menarik dan mempekerjakan tenaga kerja baru secara ekonomis. Yang keempat, maksud saya,
mengembangkan informasi manajemen personalia untuk membantu aktivitas personalia lainnya dan unit-unit organisasi lainnya. Dan yang kelima, mengkoordinir program-program manajemen personalia yang berbeda-beda. Dan yang keenam, tenaga kerja dapat mengembangkan dirinya dengan lebih baik dan terarah atau yang bisa disebut dengan career planning. Dan yang terakhir, yaitu meningkatkan kepuasan dalam terhadap kinerja ketenaga kerjaan itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu mengenai analisis kesenjangan antara supply dan demand. Nah, kesenjangan bisa karena jumlah atau kualitas. Yang pertama, kesenjangan dalam hal jumlah atau kuantitas tenaga kerja itu sendiri dapat diatasi dengan menambah lembur ataupun rekrutmen ataupun PHK atau yang bisa disebut dengan putus hubungan kerja. Bisa pensiun dini. Nah, yang kedua mengenai kesenjangan yaitu kesenjangan kualitas dapat diatasi dengan realokasi atau replacement atau diklat. Yang selanjutnya ada tindaknya kesenjangan kuantitas sangat ditentukan oleh sebuah peramalan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Peramalan dapat dilakukan antara lain melalui yang pertama, analisis beban kerja. Yang pertama yaitu pengalaman di masa lalu. Yang kedua atau B, perhitungan kuantitatif. Dan yang kedua yaitu mengenai analisis tenaga kerja atau yang bisa disebut dengan absenteeism rate ataupun turnover rate. Nah, kalian bisa lihat di bawah ini mengenai proses perencanaan sumber daya manusia atau bisa yang disebut dengan SDM. Bisa dilihat dan digambarkan menggunakan peta konsep. Jadi kalian bisa lihat proses dalam hal perencanaan sumber daya manusia atau SDM. Setiap perusahaan memiliki kendaraan-kendaraan yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal memiliki 3, yaitu yang pertama tujuan perusahaan. Yang kedua, kondisi keuangan perusahaan itu sendiri. Yang ketiga, kondisi ketenaga kerjaan yang dimiliki dan lain-lain. Yang kedua, ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini memiliki 6, yaitu situasi dan kondisi tenaga kerja. Yang kedua, peramalan pasar. Yang ketiga, perkembangan iptek. Dan yang keempat, peraturan pemerintah. Dan yang kelima, situasi perekonomian, politik, dan lain-lain. Maksud saya memiliki 5 sebagai 5 faktor eksternal sebagai berikut. Maksud seperti itu. Maaf apabila ada perkataan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Saya mohon maaf. Semoga bermanfaat apa yang telah saya presentasikan mengenai sumber daya manusia ketenaga kerjaan yang mengenai konsep ketenaga kerjaan dalam sumber daya manusia itu sendiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari perkataan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.